kita sudah melaksanakan PH pada tema yang pertama ya. Dan untuk hari ini kita lanjut pada tematik tema 5B, udara bersih bagi kesehatan. Hari ini kita akan belajar subtema yang pertama, yaitu cara tubuh mengolah udara bersih pada pembelajaran 1 dan 2. Pada pembelajaran 1 dan 2 yaitu mencakup 3 mata pelajaran. Yang pertama adalah bahasa Indonesia, IPA, dan terakhir SBDP. Nah, untuk bahasa Indonesianya hari ini kita akan belajar kata tanya ya. Kata tanya, anak-anak bisa melihat bukunya pada halaman 3. Nah, kata tanya itu digunakan untuk memperoleh atau menanyakan, mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan wacana ya. Kata tanya yang kita digunakan pada pembelajaran kali ini adalah kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, yang sering kita sebut dengan istilah adik simba ya. Itu kata tanya apa, di mana, K-nya itu kapan, S-nya itu siapa, lalu M-nya itu mengapa, dan B-nya itu adalah bagaimana ya. Jadi untuk lebih mudah menghafalnya kita singkat menjadi kata tanya adik simba ya. Adapun fungsi dari kata tanya adik simba itu antara lain yang pertama adalah kata tanya apa ya. Nah, anak bisa melihat bukunya pada halaman 3, di situ ada penjelasan fungsi dari kata tanya adik simba tersebut. Yang pertama apa? Apa digunakan untuk menanyakan peristiwa, proses, benda, atau hal yang dijelaskan dalam teks ya. Selanjutnya fungsi kata tanya di mana. Di mana berfungsi untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Lalu kapan? Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Setelah itu ada kata tanya siapa. Nah, siapa ini digunakan untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat dalam suatu peristiwa. Selanjutnya adalah kata tanya mengapa ya. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan terjadinya suatu peristiwa. Dan yang terakhir kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana pun berfungsi atau digunakan untuk menanyakan proses terjadinya suatu peristiwa ya. Jadi bagaimana itu ditanyakan untuk proses ya. Contohnya kata tanya yang dapat kita ambil dalam teks adalah di halaman 3 ada sebuah wacana kata sang hewan amfibi ya. Kata sang hewan amfibi itu terdiri dari 3 paragraf. Anak bisa bacanya dalam arti ya. Kemudian di halaman selanjutnya itu halaman 4 ada kata tanyanya ya. Kata tanya yang berkaitan dengan kata sang hewan amfibi tadi. Yang pertama ada pertanyaan dari kata tanya apa. Apa nama hewan yang dijelaskan dalam teks ya. Selanjutnya di mana tempat hewan tersebut. Kemudian pertanyaan yang 3, kapan hewan tersebut biasanya muncul? Pertanyaan selanjutnya, siapa yang menggolongkan hewan tersebut ke dalam kelompok amfibi? Selanjutnya kata tanya mengapa. Mengapa hewan tersebut digolongkan dalam kelompok hewan amfibi? Dan yang terakhir kata tanya bagaimana. Bagaimana cara hewan tersebut bernapas? Nah ya, kata tanya harus diingat selalu diakhiri dengan kata atau tanda tanya. Nah, ya, selalu diakhiri dengan tanda tanya apabila kita menggunakan kata tanya. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Teacher hanya memberi satu contoh saja. Dan jawaban selanjutnya kalian cari di halaman 3 pada wacana kata sang hewan amfibi ya. Teacher beri contoh untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Apa nama hewan yang dijelaskan dalam teks? Bagaimana cara menjawabnya, masih ingat kan?
Jawabnya tidak boleh langsung, tapi harus mengulang kembali soal dari pertanyaan tersebut. Teacher jawab ya. Jadi jawabannya, nama hewan yang dijelaskan dalam teks adalah kata sang hewan amfibi. Nah, begitu. Tidak boleh langsung dijawab singkat ya, tapi harus mengulang kembali pertanyaan dari kalimat tanya tersebut ya. Selanjutnya pertanyaan kedua dan terakhir, sampai terakhir kalian jawab sendiri ya, dengan berdasarkan wacana yang kalian baca pada halaman 3. Selanjutnya bahasa Indonesia pada halaman 10 ya. Itu 10 juga kalian disuruh membuat beberapa pertanyaan dari udara bersih bagi tubuh. Nanti di rumah bisa latihan untuk membuat beberapa pertanyaan menggunakan kata tanya adik Simba ya. Nah, untuk bahasa Indonesia sampai di sini saja dulu. Selanjutnya kita akan belajar IPA. Pada IPA pembelajaran 1 kita akan belajar tentang organ pernapasan pada ikan. Anak-anak bisa lihat bukunya pada halaman 4 ya. Ikan, nah di gambarnya ikan ya. Semuanya tahu ikan ya. Nah, sekarang teacher tanya, kemarin kita sudah di pembelajaran 1 itu alat gerak ikan. Nah, sekarang organ pernapasan pada ikan ya. Ikan itu bernapas menggunakan insang ya. Anak-anak bisa lihat di mana letak atau gambar insang itu ada pada halaman 4 ya. Nah, di situ ada gambar insang. Kemudian insang ikan itu terdiri dari lengkung dan lembaran. Lengkung dan juga lembaran insang. Ya. Nah, Anda bisa lihat gambarnya pada halaman 4. Di situ ada gambar lembaran-lembaran insang dan juga lengkungannya ya. Itu ada gambar warna merah. Itu merupakan lembaran dan lengkung insang. Selanjutnya, proses pernapasan ikan itu terdiri dari 2 tahap, yaitu inspirasi dan juga ekspirasi. Ya, ada in, ada ex. Jadi untuk lebih gampang menghafalnya ya, dari kata in itu artinya masuk ya, in masuk, dan ekspirasi artinya keluar, kata ex ya, in masuk, ex keluar. Nah, pada tahap inspirasi air masuk melalui mulut ikan. Bersamaan dengan itu, tutup insang menutup sehingga air mengalir ke dalam insang. Selanjutnya pada tahap ekspirasi ya, terjadi ketika mulut ikan menutup dan tutup insang membuka. Pada inspirasi tadi ya, airnya masuk lalu air dan pada tahap ekspirasi akan mengalir keluar melalui lembaran insang. Pada saat itulah terjadi pertukaran gas. Darah melepaskan karbon dioksida ke dalam air dan juga mengikat oksigen dari air. Nah, itulah proses pernapasan pada ikan yang bernapas menggunakan insang. Insang itu terdiri dari 2, yaitu lengkung insang dan lembaran insang. Dan proses pernapasannya itu ada 2 juga, inspirasi dan ekspirasi. Ya, lanjutnya pada pembelajaran 2 itu terdapat pada halaman 8 ya, tetapi kita skip karena kita sudah belajar di pelajaran IPA ya, cara kerja organ pernapasan pada manusia. Dan yang selanjutnya kita akan belajar yaitu pelajaran terakhir SPDP, tangga nada diatonis ya. Semuanya sudah belajar tangga nada ya, pada kelas sebelumnya kalian sudah belajar tangga nada. Sekarang mengingatkan kembali, apa sih tangga nada itu? Tangga nada adalah urutan nada berjenjang dari tingkat terendah sampai tertinggi ya. Tangga nada diatonis terdiri dari 2 ya. Terdiri
terdiri dari dua, yaitu tangga nada diatonis mayor dan juga tangga nada diatonis minor. Tapi sebelumnya teacher juga mengingatkan kembali bahwa tangga nada terdiri dari tangga nada diatonik dan juga tangga nada pentatonik. Ya, tangga nada pentatonik itu adalah tangga nada yang terdiri dari 5 nada, penta dan 5 ya. Sedangkan tangga nada diatonik terdiri dari 7 tangga nada. Ya, biasanya tangga nada pentatonis itu digunakan pada alat musik tradisional, contohnya gamelan ya. Nah, sekarang yang pertama kita akan belajar tentang tangga nada diatonis mayor. Pada buku kalian boleh dilihat halaman 11 ya. Halaman 11 itu ada tangga nada diatonis mayor. Bagaimana ciri-cirinya? Ciri-ciri tangga nada mayor itu yang pertama, biasanya lagunya dinyanyikan dengan nada gembira, semangat ya. Terus kemudian biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Namun ada juga beberapa lagu yang diawali dengan nada sol atau mi dan diakhiri dengan nada do. Ya, adapun jarak interval diatonis mayor itu 1, 1,5, 1, 1, 1,5 ini ya. Pada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, ya, selalu biasanya tadi ciri-cirinya diawali dan diakhiri dengan nada do. Ya, ini jarak interval untuk tangga nada diatonis mayor. Tadi katanya lagunya dinyanyikan dengan gembira dan semangat. Apa contoh lagunya? Contoh lagunya itu lagu wajib Hari Merdeka, ciptaan Kamu Tahar ya, kemudian lagu Indonesia Raya, Halo Bandung, Garuda Pancasila, dari Sabang sampai Merauke, dan masih banyak contoh lagu menggunakan tangga nada diatonis mayor lainnya. Teacher memberikan contoh untuk sebuah lagu yang menggunakan tangga nada diatonis mayor ya. Teacher akan menyanyikan sebuah lagu Garuda Pancasila. Semuanya hafal ya? Kalau hafal, ayo kita nyanyi sama-sama ya. Oke, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, dinyanyikan dengan semangat ya, karena sesuai dengan ciri-ciri lagu yang pertama nada diatonis mayor. Oke ya, semuanya sudah memahami. Nah, untuk itu pelajaran hari ini teacher cukupkan sampai di sini saja dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pembelajaran video selanjutnya. Bye.